Dia sholat itu saya ngelihat, ya Allah, terus tangan saya dipegang anak saya, akhirnya saya diajar, Ibu, saya nggak ngerti saya harus membaca, akhirnya saya membaca syahadat di depan anak saya. Sekarang kondisi anak saya terpuruk, saya dianggap masuk Islam cuma sebuah teknik untuk mencari ketenaran dan uang. Saat itu anak saya sakit, saya izin sama Pak RT mengumpulkan teman-teman laki-laki untuk Yasin, doain anak saya bersama. Tapi ada orang yang tidak suka, justru saya dikeroyok, dikirain saya memasukkan laki-laki. Ya Allah. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'allaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat Mu'allaf TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Cak Nur di tayangan yang inspiratif, informatif, dan edukatif. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang banyak kepada narasumber yang spesial, istimewa, karena beliau adalah wanita yang luar biasa. Sebelum kita bincang-bincang kepada narasumber, sebaiknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya konten Mu'allaf TV ini terus berkembang. Mungkin sudah tidak sabar lagi, kita langsung saja sapa narasumber kita pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sangat luar biasa. Sangat luar biasa nih, sehat walafiat. Iya. Alhamdulillah. Diberi kenikmatan sama Allah. Amin, amin. Insyaallah, insyaallah. Seperti biasanya di Mu'allaf TV, sebelum menceritakan kisah perjalanan mu'allafnya, terlebih dahulu perkenalkan kepada pemirsa sahabat Mu'allaf TV nama, kemudian agama sebelumnya, dan asal. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Setio AC. Saya 3 anak, single parent 3 anak. Alamat rumah saya di Panti, di SLB Disabilitas Anugerah Kepoh Tohudan Colomadu. Saya dari kecil sudah diberikan sama orang tua ke bude saya, dengan sementara bude dan Pak D saya adalah orang yang sangat kental dengan agama Katolik. Disitulah saya terdidik dari kecil, agama saya Katolik di situ, dan saya saat itu begitu rutinnya saya tidak pernah meninggalkan gereja. Saya begitu kentalnya Katolik melekat ada di hati saya, dan sampai saya pun berjuang bagaimana saya memperjuangkan agar banyak teman yang bisa mengikuti aliran ajaran agama saya di situ, seperti itu. Masya Allah. Baik, mungkin setiap mu'allaf punya kisah sendiri-sendiri kan. Saya mungkin termasuk sahabat Mu'allaf TV pengen tahu perjalanan Ibu dalam mencapai hidayahnya. Tafadhol. Ya.
Saya terlahir di kondisi keluarga orang tidak mampu, makanya saya diberikan ke budi saya dan saya bertahan dengan agama saya yang diajarkan dari kecil. Kemudian saya bertahan waktu itu karena saya begitu fanatiknya agama saya, sampai saya maaf waktu itu rambut saya panjang, orang selalu bilang saya primadona ya katanya. Katanya saya primadona dan banyak sekali cowok yang mendekati saya dan saya punya prinsip di situ, saya bagaimana menggait cowok itu bisa ikut aliran agama saya seperti itu, dan akhirnya saya begitu fanatiknya saya sampai benar-benar tidak mau apa itu mengenal apa arti Islam, kata Islam waktu itu. Kemudian di tengah perjalanan saya dipertemukan dengan seorang laki-laki yang katanya sih maulah ngikutin saya, katanya seperti itu. Ternyata di tengah perjalanan di saat saya mau pernikahan justru berbalik arah dan saya harus tidak bisa karena undangan sudah menyebar semuanya, jadi saya pernikahannya secara Islam. Di saat itu saya tidak tahu apa arti sebuah pernikahan. Saya cuma bisa menangis dan menangis. Sampai sekarang pun saya lupa apa itu pernikahan. Jadi saya cuma nikah di situ, disaksikan Pak Mudir, ya saya nggak tahu KUA apa di situ. Di tengah perjalanan suami saya cuma berpikir bagaimana yang penting kamu sudah jadi milik saya. Dan saya dikekang sekali, tidak boleh kemana-mana. Tapi saya tidak pernah diajarkan apa arti sebuah agama. Jadi saya dibebaskan di situ. Karena saya tidak bisa keluar, saya pun karena saya fanatik, saya di kamar itu saya menyalakan lilin sendiri, saya nyanyi sendiri, saya apapun sendiri di situ. Masih aktif di kegiatan saya kegiatan gitu ya? Dan dia pun tahu kondisi saya seperti itu, dia juga tidak mau tahu. Tidak melarang sama sekali. Padahal maaf, suami saya kerjanya di madrasah, dia suka khotbah, dia penghafal, suka ngaji, suka apapun, tapi tidak pernah sedikit pun menyentuh saya bagaimana kamu mengajarkan saya itu untuk ke jalan dia kan gitu. Makanya saya sudah punya prinsip sendiri, akhirnya sampai saya punya anak pun, punya anak yang pertama itu pun saya tetap dengan kekeh agama saya sendiri sampai untuk anak, sampai yang ketiga saya dengan agama saya sendiri tanpa didikan, tanpa arahan. Jadi kalau lebaran mau apa, justru saya itu udah deh, kamu terserah. Jadi kadang teman-teman, kadang saya pun sudah punya anak 3 itu pun setiap minggu saya masih rutin ke gereja. Dan saya pun tidak pernah diarahkan sama sekali. Terus saya itu macam apa? Semakin saya dilepas, saya semakin berontak kan. Kenapa saya tidak ada sedikit pun arahan buat saya. Kemudian saya dan saat itu punya anak itu saya cuma berpikir bagaimana anak itu, saya jujur meracuni anak saya. Saya meracuni anak saya, bagaimana anak saya itu jangan sampai ke masjid, bagaimana bahkan adik saya aja saya ajak ke gereja loh. Iya, adik-adik saya. Itu adik-adik saya waktu itu masih kecil kan, saya barep. Begitu saya pulang ke sini, adik-adik saya ajak ke gereja. Itu adik ipar? Adik kandung. Oh, adik kandung. Adik kandung pun ada yang sampai sekarang ingat, aku dulu waktu kecil diajak Mbak Eko ke gereja. Di situ. Tapi kan agamanya adik Islam, adik Islam, tapi karena dia kecil kan nggak tahu. Pokoknya tak bawa aja ke gereja, dan dia sampai sekarang juga mengenang. Aku dulu pernah diajak Mbak Eko ke gereja dan saya paksain. Begitu juga untuk anak saya. Saya bagaimana seorang orang fanatik, saya agama saya. Bagaimana anak itu ikut saya dan saya meracuni anak saya. Sampai anak saya itu tanpa bimbingan seorang bapaknya, belum pernah sekalipun anak saya diajak ke masjid atau diarahkan apapun, terus dia cuma sana ikut ibu kamu, sana ikut ibu kamu, yang penting ibu kamu sudah jadi istriku kan gitu. Ya itulah. Terus akhirnya saya itu untuk kemudian saya terbentur dengan keadaan Mbak Rizky yang sakit-sakitan. Dengan keadaan Mbak Rizky sakit-sakitan, bukannya ada belayan kasih sayang, tapi justru saya disalahkan. Itu kan karena sikapmu, itu karena ulah kamu, makanya anak kamu jadi sakit dan cacat. Dan saya dikucilkan dengan keluarga saya, kedua mertua saya, ipar-ipar saya merasakan banget saat itu. Kemudian karena saya dikucilkan seperti itu,
akhirnya saya semakin tambah dendam, akhirnya orang Islam itu jahat deh. Ya. Apa sih arti salat? Bener, saya tuh benci banget. Kalau dia sholat, apalagi kalau anak saya udah pakai peci ke sarung ke masjid, mau TPA, Bu, aku TPA, nggak usah ngapain TPA. Itu Iqra itu saya buang, mukena saya buang, sarung saya buang. Itu anak saya masih ingat sampai sekarang itu. Terus karena apa? Orang Muslim itu jahat banget sama aku kan gitu. Karena apa yang saya miliki semua dihancurkan, dihilangkan begitu saja. Akhirnya dengan perjalanan waktu sampai tidak ada apapun, sampai saya punya anak ketiga pun saya harus sendiri dan tanpa ada ikatan apapun. Setelah itu saya semakin dibenci, setelah kondisi anak saya semakin parah saya semakin menangis karena saya harus sendiri, apalagi dengan kondisi ipar-ipar saya membenci saya, semuanya membenci saya, dan saya harus berjuang menyelamatkan anak saya sendiri seperti itu. Akhirnya saya terjadilah karena benturan keluarga, saya pisah ranjang seperti itu. Anak saya waktu itu masih kecil, dan saya saat pisah ranjang pun anak saya yang kecil Ragin itu masih kecil sekali, dan saya ingat itu karena saya sudah merasa sendiri, bapaknya sudah tidak ada, saya lebih berkuasa bagaimana mencetak anak ketiga anak saya itu ikut saya. Setiap hari setelan itu cuman haleluya. Pokoknya bagaimana anak saya itu saya cuci, itu ayo kita ke gereja. Udah ibu sendiri aja, ibu. Doktrin gitu ya. Saya doktrin bagaimana anak itu. Terus akhirnya tetap anak saya itu saya bingung. Anak saya yang kecil 2 tahun setengah sudah bisa ngaji waktu itu. Masya Allah. Abata saja gitu. Kamu tuh ngapain, saya kan gitu. Enggak perlu saya kan gitu kan. Tapi lama-lama tuh saya dengan kondisi anak saya yang terpuruk, saya semakin benci lagi karena orang-orang yang Muslim itu semakin membenci saya. Semakin membenci saya. Apa sih? Saya semakin benci. Tapi terus lama-lama terus saat itu setiap puasa anak saya itu tidak pernah sahur. Saya ingat banget karena semua makanan saya hilangkan, jangan sampai anak saya itu puasa. Saya sampai ya Allah. Terus lama-lama saya sampai dia tuh tergeletak puasa tuh. Bu, aku haus, tapi ya bentar ya. Tapi dia masih tetap bertahan. Subhanallah, anak saya sangat luar biasa sekali saat itu. Terus kok aku kayak gini, jadi ibu jahat banget ya. Mulai saya ngerasa, maksud aku kok jahat banget. Terus akhirnya saya berusaha bagaimana membangunkan dia waktu sahur. Tak kasih, udah kalau kamu mau puasa, itu masih kecil-kecil tanpa bimbingan seorang ayah seperti itu. Dengan saya 3 anak itu tadi, saya berjuang sendiri itu. Terus akhirnya saat itu 2008 kalau nggak salah, saya mimpi naik haji. Saya dituntun laki-laki. Ini apa? Saya nggak ngerti. Saya di depan Ka'bah, saya nggak ngerti. Saya berontak saat itu. Aku nggak mau, bos. Akhirnya saya diajarin. Saya nggak ngerti itu apa. Saya harus keliling, harus lari, harus apa. Terus saya di tengah perjalanan. Terus saat mimpi itu ada bapak mbak yang jenggotnya panjang itu bilang, sekarang kamu sudah hajah. Terus kamu mau ke kanan atau ke kiri? Terus saya enggak mau, saya kalau kamu ke kiri apapun yang kamu secepatnya dapat, tapi kalau ke kanan kamu akan mendapatkan sesuatu tapi dengan tantangan. Akhirnya saya pulang, saya mimpi kaget jedat, ya Allah Gusti. Saat itu saya belum cerai, 2008 itu belum cerai, belum ada resmi cerai. Terus saya begini, terus saya cerita sama namanya Eti, itu teman saya, terus akhirnya disampaikan sama Ustadz. Terus Ustadz, saya malah marah. Itu bener loh, itu hidayah. Pokoknya saya nggak sudi, aku nggak mau masuk itu gitu. Terus akhirnya saat itu mbah saya itu juga mau meninggal. Itu sangat luar biasa karena dia tahu kan kapan saya mau meninggal. Cuman minta satu persatu toh. Kamu itu cucuku yang baik hatinya. Tolong duk salat wegah. Iya bener. Aku wegah, aku nggak mau sholat. Mbah saya tuh sampai meninggal tuh cuma minta permintaan. Aku enggak, aku emoh. Aku nek bukan salat aku emoh. Aku agamaku mbah emoh. Itu mbahku kan keadaan sakaratul maut. Itu ingat, dan itu disaksikan banyak orang. Terus Pak De saya kan semua Muslim kan. Bocah siji iki angetenan gitu. Terus akhirnya 2010 saya minta pisah karena tidak ada bimbingan apapun. Terus saya juga ditinggal begitu saja dengan kondisi anak saya yang sakit-sakitan dan terpuruk. Akhirnya 2010 bulan April saya resmi cerai, dan situlah tantangan buat saya.
Karena saya kondisi cerai pun saya harus menjadi seorang janda yang harus bertanggung jawab dengan 3 anak. Saya ditinggal begitu saja, yang paling sakit membuat saya kecewa sampai saat ini. Di saat mendapatkan surat cerai, dia datang membawa palu yang sangat besar sekali, semua rumah, keadaan apapun dihancurkan di depan ketiga saya. Dan dia setiap menghancurkan bilang Allahu Akbar, biar Allahu Akbar, biar di depan ketiga anak saya. Keadaan Mbak Rizky waktu itu juga sudah, ya Allah, saya sampai gitu. Terus semua barang diambil tanpa dikasih satu pun sendok, piring, semua dibawa. Keadaan terpuruk. Ya Allah, saya gitu kan, saya tuh berdoa sama Tuhan saya waktu itu, Tuhan, aku harus bagaimana? Begitu jahatnya dia, seorang muslim, menyakiti saya kan gitu dengan 3 anak. Saat itu masih saya nggak bisa menangis. Waktu itu anak saya nangis karena dia kelaparan. Di saat kelaparan saya cuma lari keluar mengambil air sumur. Saya minumkan, katanya itu kenyang dan kenyang. Dan saat itu hancur rumah saya, udah tidak punya spesial apapun. Kemudian pas waktu itu karena mau lebaran, saya lebaran tinggal punya 1 karpet. Dan saya tuh karena saya sudah mengasuh anak-anak yang banyak, itu orang-orang yang kenal saya itu pada ngasih makanan. Karpet itu pun diambil saat pas lebaran. Dia pakai baju koko peci, ditegur sama Pak RT waktu itu sebelah rumah, namanya Dek Buti, kok kamu ambilin? Itu gono gini. Loh, anak murah Mbak Opa ini kok gono gini. Akhirnya karpet sama tape Sony itu diambil. Ya sudah, saya tidak punya apa-apa di situ. Ya Allah, saya sampai terus teman-teman yang muslim itu, udah Mbak Eko, kamu udah dapat hidayah, ini kamu harus, enggak, saya tetap masih kekeh. Waktu itu 2010 April itu saya masih kekeh. Akhirnya saat itu anak saya itu sakit, kemudian Mbak Rizky, saya tidak punya apapun, kemudian saya lari nama motornya adik saya, di tengah-tengah itu saya mendapatkan bisikan terus kata-kata itu menggema. Akhirnya saya cuma bilang, Tuhan, saya tidak akan berbuat negatif untuk anak saya. Eko tetap harus berjuang untuk anak saya. Akhirnya saya dipertemukan dengan Dokter Mariati yang sangat mulia hatinya itu. Datang ke sini, saya dikasih obat. Terus beliau itu agamanya kuat sekali. Tapi beliau tidak menyarankan untuk saya ikut agama itu, enggak. Terakhir, karena saya waktu itu melihat di saat anak saya terpuruk, saya tidak punya apapun. Anak saya kecil-kecil yang 2 itu selalu membaca Al-Fatihah di situ. Saya nangis karena dia nggak bisa doa apapun kecuali baca Al-Fatihah karena tidak ada bimbingan. Ibu doain Mbak Is ya, Al-Fatihah terus gitu. Terus saya mulai tersentuh, saya nangis. Saya mulai, anak saya yang kecil itu pintar sekali menghilangkan apa yang milik saya, dihilangkan sebentar. Bu, ayo doa Bu, ibu doa Bu. Kalau anak saya doa dengan agama dia, saya dengan doa agama saya. Tapi saya lama-lama, ya Allah, mungkin saat itu anak saya sholat malam, Pak. Sholat malam itu saya duduk kayak ada mbak-mbak putih pakai baju putih-putih menyentuh ini tangan saya, klik gitu. Terus aku Tuhan, ini apa? Saya gitu kan, saya cuma minta anak saya sembuh, kayak gitu aja. Terus akhirnya saat itu saya mau mencari obat buat anak saya motoran sama anak saya yang ragil itu, pas berhenti di makam daerah Colomadu, Pak. Di tengah itu kan ada makam, di tengah itu ada makam. Ibu, besok kita mati, ibu akan sendiri, nggak punya teman sama aku, karena ibu berbeda. Itu anak saya baru usia 4 atau 5 tahun, Estin itu. Akhirnya saya, ya Allah, terus setiap malam itu saya merenung dan merenung. Akhirnya saya melihat keadaan anak saya, ya Allah, begitu angkuh dan egoisnya saya sampai berpikir, ya Tuhan, apakah anak saya sakit ini karena karma aku yang begitu sombong dan begitu angkuh, aku kan gitu. Akhirnya saya mulai setelah bulan April itu saya sudah tidak pernah ke gereja karena saya fokus ke anak saya. Terus akhirnya saya pas ulang tahun anak saya itu minta sebuah kado, yaitu tadi saya diminta kalau bisa ibu nggak usah ke gereja, nggak apa-apa,
Ibu Nasrani nggak apa-apa, Ibu Katolik nggak apa-apa, tapi nggak usah ke gereja ya, kita nggak ada yang bina. Disitulah saya tertekan sekali, ya Allah, begitu sombongnya saya, karena saya jadi seorang ibu dan seorang ayah yang tidak pernah mendidik anak saya ke jalan Tuhan tuh yang benar seperti apa. Akhirnya saya nggak tahu, saya serasa bangun tidur, saya mimpi, akhirnya saya memegang anak saya waktu itu sholat subuh sendiri. Dan saat sholat subuh itu tidak punya apapun, karena semua tikar, semua apapun dibawa bapaknya kabur itu. Jadi cuma lantai biasa gitu, dan sama sarung kecil. Terus SD itu dibelikan mukena sama teman saya namanya Mbak Eti, saya ingat terus. Lalu dia sholat itu saya ngelihat, ya Allah, terus tangan saya dipegang anak saya. Akhirnya saya diajar, Ibu, saya nggak ngerti saya harus membaca. Akhirnya saya membaca syahadat di depan anak saya. Saya nggak bisa ngomong apapun. Dan saya membaca syahadat di depan anak saya dan di depan Mbak Rizky, anak kesayangan saya yang sakit-sakitan itu. Akhirnya saya dituntun bagaimana saya diajarin mensucikan diri, bagaimana saya diajarin baca Al-Fatihah. Jadi anak saya itu dengan sabarnya, Ibu nggak usah baca doa apapun. Pokoknya Ibu ikuti gerakan, jadi Ibu nggak bisa. Saya cuman menangis dan akhirnya saya benar-benar dididik itu. Terus akhirnya Pak, saya mulai memberanikan diri waktu itu Lebaran. Rasanya malu kan, saya langsung malu. Terus saya saat itu, namanya Pak Gito itu, saya sudah bilang, Pi, aku kemarin baca syahadat di depan anak saya, aku sekarang sudah tidak ke gereja lagi. Pak Gito itu langsung memberikan saya mukena. Dan saat itu malu banget, saya tuh nggak berani ke lapangan sholat, tapi itu ditarik anak saya. Dan disitulah saya merasakan pertama kali 2010 saya sholat Idul Fitri bersama anak-anak saya. Dan di situ semua bukannya sesuatu yang indah buat saya, tapi justru semua pada mencemooh saya. Kamu sekarang Islam toh, setelah diceraikan suami kamu. Mereka menilai saya itu nakal karena saya sering keluar malam untuk menghidupi anak-anak yang memang terlantar itu. Mereka tidak tahu jalan saya seperti apa. Akhirnya tidak ada satupun, hanya 1-2 yang mau menerima saya. Itu rasanya goncangan banget. Terus saya semakin sedikit saya benci, tapi anak saya selalu mengandalkan, orang Islam jahat yo, kok kayak gitu toh, orang Islam kok kayak gitu toh, masa ibu sholat dibilangin begini. Bahkan ada teman ngajar itu bilang, oh lah kamu itu wong Kristen mulane dicerai karo bojomu, saiki kowe wis Islam arep ngopo, wis ra ndek opo, seperti itu juga. Jadi terus akhirnya anak saya itu selalu menguatkan, akhirnya saya memberanikan diri dan saya selalu dibimbing anak saya itu. Kemudian anak saya semakin mendapat goncangan. Insya Allah saat itu saya belum berjilbab, tapi saya sudah mengasuh anak-anak difabel semua yang di jalan sudah saya masukkan ke rumah saya. Mbak Rizky waktu sakit pernah yang membuat saya sakit sampai sekarang. Kondisi anak saya terpuruk. Saya dianggap masuk Islam cuma sebuah teknik untuk mencari ketenaran dan uang. Saat itu anak saya sakit, saya izin sama Pak RT mengumpulkan teman-teman laki-laki untuk Yasin, doain anak saya bersama. Tapi ada orang yang tidak suka, justru saya dikeroyok, dikirain saya memasukkan laki-laki. Ya Allah, kondisi seperti itu. Mereka tidak percaya, akhirnya saya dikeroyok. Banyak pemuda membawa pedang, membawa semuanya ketuk pintu. Begitu saya buka, Mbak, kamu masukin laki-laki ya? Katanya wis Islam, kok masukin laki-laki, tidak ngomong, harus ijab siri seperti itu. Terus saya ngomong, saya nggak cuma memasukkan satu laki-laki, tapi banyak orang-orang baik. Saya buka pintu, Pak, itu aku dikasih anak terkapar. Aku sudah tidak punya apapun. Aku cuman Yasin, baca surat-surat, karena aku juga belum bisa apa-apa. Itulah akhirnya bubar waktu itu. Dan orang yang menggosipkan saya juga tidak mau tahu, akhirnya bubar dengan enak sekali, kan dia sudah menyakiti saya. Akhirnya teman-teman tuh ada yang bilang, ayo ke anu lagi aja,
enggak, saya gitu kan, sudah saya sama hidup sama anak saya kekeh Pak, kekeh. Akhirnya saya itu jadi hidup saya. Terus ternyata untuk saya ke jalan Allah memang sangat luar biasa berat sekali kan, seperti itu. Terus akhirnya saya teman-teman saya itu, kok saya pengen membuktikan kalau saya itu benar-benar sudah muslim. Akhirnya saya memberanikan diri untuk pakai jilbab. Sampai itu diketawain semua karena saya nggak bisa apapun, nggak punya jilbab apapun, cuma asal pakai aja tuh Pak. Terus mereka pikir saya dengan saya seperti ini bukan saya mencari, oh aku kibas muslim, bukan. Tapi saya memang, saya pengen lah, saya udah usia seperti ini harap ngapain kayak gitu. Rasanya kok nggak sopan kalau dulu yang saya selalu pakai rok mini, cuman kayak pakai daleman aja. Sekarang saya pengen seperti itu pun masih belum dipercaya, bahkan saya kecewa sekali sudah mendirikan ini. Itulah ada orang, maaf, dia agama kuat pakai cadar, katanya mau berbagi di sini. Tapi begitu tahu cara saya masuk Islam itu cuman baca syahadat di depan anak saya justru dicemooh, bahkan diadu domba bagaimana orang-orang itu membenci saya. Sampai orang wali murid pun dibilangin, Bu Eko itu besok ujungnya neraka karena saya dianggap bukan muslim Pak. Jadi saya dianggap untuk mencari sensasi aja seperti itu. Nah saya sakit sekali. Astagfirullahaladzim, kamu pakarnya agama tapi seperti itu. Nah saya kan tersakiti oleh orang muslim lagi. Tapi terus akhirnya seperti itu, sampai saya dikucilkan adik-adik saya, sampai saya difitnah begitu saya. Ya Allah kok kamu segitunya sampai saya, tapi saya nggak dendam. Terus anak saya mengajarkan, ibu nggak boleh marah, itu tantangan. Lah katanya dia udah, maaf dia sudah pakai cadar. Katanya pakai cadar kok ngomongnya kayak gitu. Terusan jadi saya dipaksakan kalau bisa saya harus punya surat-surat bukti kalau saya itu sudah muslim. Kalau bagi saya, kita itu kan di depan Allah. Betul. Yang bisa menyatakan saya muslim itu cuma hati saya, bukan sebuah surat. Betul. Apa arti sebuah surat, saya kan gitu. Akhirnya sampai saya dikucilkan, adik saya tuh hampir bertahun-tahun, adik ipar saya, karena terpengaruh omongan itu tadi. Tapi saya semakin kekeh dan alhamdulillah saya berkecimpung dimanapun saya membuktikan. Bahkan ada yang bilang kalau saya itu cuma mencari ketenaran. Inilah anak saya yang kecil. Itu cuma mencari ketenaran. Makanya ada yang bilang saya mendirikan sebuah panti spesial buat anak-anak dan mereka berkebutuhan khusus. Di jalan saya ambil, saya sampai dilabrak karena saya dibilang cuman membawa nama Islam untuk mencari ini. Astagfirullahaladzim, saya nggak sedikit pun berpikir tentang agama dia, saya kan gitu. Ini agama saya fanatik dengan diri saya sendiri sampai nggak ada yang percaya seperti itu. Tapi lama-lama ya Allah, Bismillah, anak saya selalu menguatkan. Udah dia tenang aja, tenang seperti itu. Dan akhirnya dengan ketenangan ini mereka, banyak orang yang akhirnya paham siapa saya yang sesungguhnya. Dan saya sampai kapanpun inilah agama saya yang sekarang dan selamanya seperti ini. Dan saya tidak akan menggubris mereka. Yang jelas hidup saya sekarang ya tulus untuk anak-anak saya. Dan alhamdulillah saya sendiri sampai sekarang pun saya tidak pernah mengganggu milik orang lain. Dan bisa seperti ini, bertahan seperti ini dengan anak sebanyak ini. Bismillah, itu perjuangan banget. Jadi saya ngerasa banget, ya Allah, ternyata mau berjuang di jalan Allah itu benar-benar tantangannya. Jadi nggak segampang yang kita kira. Kalau dulu waktu saya mengajak cowok untuk masuk ke gereja, semua menyengkuyung, dibantu, diberi sesuatu. Tapi kalau ini kenapa saya justru dikucilkan kan gitu. Sampai anak saya sakit tidak punya biaya, nggak ada yang bantu. Itulah yang saya alami. Tapi Bismillah, karena saya udah di hati saya seperti ini, ya sampai kapanpun ya ini agama saya dan yang tahu pribadi saya cuma saya sama Allah. Itu aja. Itu pada saat anak ibu sedang terpuruk sakit, itu umur berapa?
anak saya sakit-sakitan itu umur 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya, 1 tahun sampai sekolah di SD itu SD kelas 5 itu masih normal. Dan saya ngerasain banget ikut mertua di pokoknya. Tapi saya berprinsip saya disakiti siapapun saya tetap akan mengunci mulut saya. Dan akhirnya setelah saya pisah pun saya masih harus alhamdulillah merawat mantan mertua. Itu sama saya dan sampai meninggal bersama saya. Terus pada saat ibu syahadat itu anak posisi anak umur berapa itu? Sampai Maksudnya saya Nasrani? Anda pada saat ibu bersyahadat kan tersentuh sama anak itu ya, anak yang sudah istilahnya membawa hidayah dari Allah ya kan. Itu 2010. Anak itu umur berapa? Anak ibu pada saat itu? Waktu yang kecil. Yang kecil itu 2010, dia kelahiran 2002. 2002. Berarti anak saya usia sekitar 8 tahun. Oh, 8 tahun. Masih kecil. Ya, sekitar itu ya. Saja. Jadi saya benar-benar tersentuh, saya mendapatkan hidayah dari Allah itu 2010. Setelah saya justru bercerai. Jadi saya setelah bercerai itu saya justru mendapatkan hidayah. Di saat saya belum bercerai, saya bagaimana kokoh, karena di situ saya cuma menanamkan ada kebencian yang tidak bisa saya lontarkan. Apa sih kamu ngaji setiap hari, kamu khotbah, kamu apa, tapi kamu menelantarkan, menyakiti perempuan di situ. Tidak menjadi imam yang baik. Iya, bukan sama sekali. Dan sampai sekarang pun begitu cerai 2010 sampai sekarang tidak ada etikat kenal sama anak saya atau memberi nafkah juga tidak ada. Dia sekarang mengajarnya di MTS. Padahal iya, guru ya madrasah gitu. Iya. Itu yang jadi pertanyaan nanti. Jadi seorang ayah itu kan harusnya walaupun sudah cerai ya, itu kan tetap harus ada tanggung jawab kepada anaknya. Iya. Ya, semoga ibu bersabar. Jadi kuat. Itu dikasih tahu temannya, dia bilangnya, anak besok kan mencari aku. Ngapain aku sekarang ngurusin dia? Iya. Itu, tapi makanya saya dengan 3 anak itu benar-benar sendiri. Jadi saya ngerasain ternak ayam, ngerasain keliling jajanan, bagaimana dan saya tetap mengajarkan anak saya yang kalau Mbak Rizky kan udah ada jangkauan. Yang kedua itu bagaimana saya mengenal anak itu, mengenal panti, bagaimana berbagi. Saya dari kecil, sekalipun kita miskin, kita nggak punya apa-apa, kita harus berbagi loh. Nah, saya seperti itu. Dan alhamdulillah ya. Jadilah anak sekarang seperti ini, dan dengan 3 anak saya sangat syukur sekali karena diberi kemudahan sama Allah, bisa kuliah lulus, sekarang bisa kerja, dan Estin juga ya Allah sangat luar biasa. Itu nikmat banget sama saya, dan sampai sekarang tidak ada 2 anak saya menyakiti saya, nggak ada. Paling anak saya nomor 2 dimanapun berada tidak pernah nanyain apa-apapun, cuman WA, udah sholat belum Bu, udah itu itu ngerasa banget gitu loh. Ya Allah perhatian banget. Kadang kalau dia pulang malam pas jaga malam itu, terus kakaknya itu disayang, terus saya dicelimutin gitu, udah sholat belum Bu, terus dia masih kritik sholat subuhan gitu, habis subuhan akhirnya tidur lagi misalnya sampai malam, ya udah tidur gitu, terus udah itu nggak pernah marah, nggak pernah menyakiti, paling ngarahin. Kalau ibunya halu ngurusin anak harus bener-bener lu, harus amanah lu. Jadi mengingatkan kebaikan. Jadi anak saya sampai sekarang belum pernah menuntut aku minta ini Bu, minta ini, nggak pernah. Karena tahu kondisi keadaan. Berarti ya, anak ibu ada 3? Ada 3. Ada 3. Ya, 3-3-nya itu ikut ibu? Ikut saya semua. Muslim semua? Alhamdulillah. Kalau Mbak Rizky karena dia terkapar sakit seperti itu dan sudah divonis memang kanker otak, tinggal 3 titik, dia paling baca Al-Fatihah. Kalau saya sholat, saya nggak bisa sholat dimanapun, dan saya jamaah sama anak-anak semua. Kalau maghrib sama isya, lain itu saya sholat harus di depan anak saya Mbak Rizky. Walaupun dia cuma terkapar, nggak bisa apa-apa, paling saya jual, ya baca Al-Fatihah yuk. Kalau udah sholat tuh rasanya plong gitu, minta doain, ya Allah sembuhkan anak saya ya Allah. Kalau memang
diambil ya saya serahkan, itu titipan, tapi ya izinkan saya untuk menangis, saya kan gitu aja. Tapi alhamdulillah dengan vonis dokter 5 tahun yang lalu anak saya yang masih bisa berjalan, bisa bantu saya, akhirnya terkapar. Dan sekarang yang katanya dokter tinggal menunggu jam bisa bertahan sampai 5 tahun, bahkan ya menyemangati banget itu. Ya Allah, dan enggak kenal bapaknya. Terus ibu itu lahir di keluarga yang fanatik Katolik itu ya? Bapak ibu Katolik ya? Bapak ibu saya Islam. Oh, bapak ibu malah Islam. Nah, kenapa ibu Bude, kan saya dikasihkan bude. Oh iya. Jadi saya kecil, bayi udah dikasihkan bude yang tidak punya keluar anak. Jadi saya dicetak bude di lingkungan gereja. Itu sejak kecil itu ya? Kecil, atau sejak bayi? Sejak bayi. Sejak bayi. Itu. Jadi saya kenal, kalau saya punya bapak, ternyata bapak saya orang tidak mampu itu setelah Pak D yang rawat saya itu meninggal. Jadi Pak D saya itu gerejanya di mana-mana. Jadi saya hidupnya di gereja. Iya. Terus sekarang masih ada? Pak D udah meninggal, Bude sudah meninggal, iya. Sudah meninggal semua. Di situ. Terus yang bapak ibu kandung sudah? Bapak masih, kalau ibu sudah meninggal bulan Juli kemarin. Itu. Ya, bagaimanapun itu tetap orang tua kan? Iya, itu sangat luar biasa. Ibu juga meninggal di pangkuan saya saat itu pas kena katanya gencar-gencarnya COVID itu. Ya itulah, ya Allah, nikmat banget sama Allah itu saya yang nggak kenal kasih sayang, tapi akhirnya ibu juga harus meninggal di pangkuan saya. Ya Allah, sangat syukur banget saya masih diberi kesempatan sama Allah untuk merawat. Dan saya pun juga diberi syukur karena walaupun saya dibenci mertua awalnya, mertua juga akhirnya saya rawat juga tuh. Kadang orang-orang marah, "Mbak, kok hatimu terbuat dari apa? Udah disakitin masih ngerawat." Enggak apa-apa. Jadi saya ngerawat itu benar-benar kita sudah tidak ada kecocokan. Iya. Luar biasa. Jadi sekarang yang masih ada bapak ya? Iya, bapak. Tapi hubungannya baik. Bapak baik belakang. Bapak baik. Bahkan sekarang itu semakin sayang karena dengan kecimpung saya, bapak saya menganggap punya anak wedok siji orang genah karena hidup saya buat anak-anak difabel kan gitu. Ya tapi saya enggak apa-apa. Hidup saya udah buat anak-anak, enggak ada penyesalan, enggak ada apa. Sudah saya niatin. Jadi enggak bisa piknik, enggak bisa apapun, enggak apa-apa. Nah, terus kegiatan ibu kesehariannya itu apa? Kesehariannya saya ya bangun pagi mengurus anak-anak difabel yang ada bersama saya sampai ya 24 jam kan. Nanti saya ya bismillah aja dijalanin dengan nyaman, itu enak rasanya. Saya sekarang malah merasa damai karena bersama anak-anak yang tak berdosa itu ya Allah sangat luar biasa. Jadi saya yakin apapun yang kalau habis beras, habis semua itu akan disediain sama Allah, entah dari jalan apa. Itu dulu waktu ibu apa istilahnya mendirikan sekolah SLB ini, kenapa sih ibu tergerak untuk mendirikan ini? Tergerak karena waktu itu saya melihat tahun 2005 saya tuh magang di sebuah sekolahan. Saat itu ada anak-anak yang kondisi orang tua nggak mampu, mau piknik aja kalau nggak bayar nggak bisa ikut. Iya, jadi terus banyak, ternyata setelah saya selidiki ke kelurahan kemanapun, banyak sekali anak yang memang dirumahkan orang tuanya. Nah disitulah saya berpikir, ya Allah, anak-anak ini gimana? Masa depannya gimana? Terus kalau nggak diajarin, terus mereka cuma diikat, terus ditaruh di kamar mandi kayak gitu, terus nah, disitulah saya merasa saya akan merasa berdosa dan bersalah kalau saya tidak bisa membantu anak-anak itu, seperti itu. Akhirnya saya meluangkan waktu dari 2005, makanya orang menilai saya itu nakal karena setiap sore sampai malam saya melanglang buana ke anak-anak difabel itu. Jadi mereka kan tidak tahu, mereka tidak tahu saya itu pergi kenapa. Yang mereka tahu saya pergi, masuk perempuan malam keluar. Tapi padahal di luar sana saya itu positif kan. Tapi dia kan nggak mau tahu. Nah terus makanya mereka jadi tidak menghargai saya. Jadi mereka semua tahu setelah saya anak-anak saya bawa ke sini, dan sekarang panti ini menjadi sebuah panti untuk anak-anak, baru mereka tahu, oh ternyata Mbak Eko tuh seperti itu, seperti itu. Masya Allah.
Terus anak-anak ini agamanya itu waktu ngambil itu, waktu sekolah itu menerima semua agama. Kalau saya menerima semua anak, Semua. karena mereka difabel, kondisi intelijensi di bawah rata-rata, dia untuk toilet aja tidak paham. Apalagi kalau mereka sudah ditinggalkan keluarga. Kalau mereka sudah ditinggalkan keluarga, ya mengikuti saya, karena itu anak saya. Iya. Bagaimanapun caranya seperti itu. Jadi saya untuk menolong anak-anak, saya tidak pernah berpikir itu agamanya apa. Iya. Yang jelas karena anak butuh saya. Betul. Mereka butuh perlindungan agar bisa makan, tidak kehujanan dan tidak kepanasan seperti itu. Jadi ya sudah, tapi ya setiap mau makan kita doanya. Pokoknya mengikuti saya, bukan saya mendikte dia, tapi karena saya memang sudah dengan diri saya sendiri seperti itu. Karena pada hakikatnya Islam kan rahmatan lil alamin. Maksudnya agama Islam itu melindungi untuk semuanya, apapun agamanya. Jangankan orang, ya kan, rumput, apapun hewan itu pun harus. Ya Allah Pak, sangat luar biasa banget. Jadi tidak berpikir, sangat simple dan praktis dan pokoknya sangat luar biasa sekali ya. Kayaknya nikmat aja saya sama anak-anak itu kadang, ya Allah itu. Doa anak-anak itu sangat luar biasa. Kalau boleh tahu itu kurikulum di SLB ini apa aja, Bu? Kalau kurikulum kita sesuai dengan kurikulum pemerintah. Ada RPP, silabus semuanya. Tapi kalau dalam memberikan pendidikannya, kita kalau sesuai kurikulum stres dong, Mbak. Ya sudah, kurikulum bikin sendiri. Jadi menyesuaikan anak yang belum bisa toilet, kita ajarin toilet. Anak yang sudah agak bisa mengenal, kita ajari bagaimana budi pekerti, bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana mengenal orang tuanya sendiri, seperti itu. Berarti anak-anak yang di sini nggak semuanya ada orang tuanya ya? Ada yang dititipin begitu saja terus ditinggal gitu? Ada yatim piatu, ada anak yatim, ada duafa. Kemudian ada yang memang orang tuanya ada, tapi ditinggal begitu saja tanpa komitmen apapun. Ada yang sebagian kadang sebulan 2 bulan ngirim, tapi tidak pernah datang. Ada yang kadang setahun sekali datang, tinggal pulang lagi. Pokoknya di sini tuh komplit. Saya merasa jadi saya merasa sekarang rumah saya ini menjadikan istananya anak-anak. Saya gitu aja. Jadi saya kalau ditanya, inilah istananya anak-anak. Terus kalau ditanya, lah Ibu sebagai apa? Saya pembantunya. Saya kan gitu. Secara tidak langsung Ibu membangun istana di dunia ini bersama anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yatim piatu, kaum duafa, ya kan. Itu secara tidak langsung Ibu sedang membangun istana di surga. Ya amin. Ya. Insya Allah dengan niat yang ikhlas tulus. Bismillah, Bismillah. Pokoknya doa anak-anak itu lucu. Kadang cuma Bu Eko kalau berdoa, Bu Eko cantik, Bu Eko ayu, jajane akeh. Mungkin kita nggak paham kan jajane akeh seperti apa. Setelah saya cerna, oh mungkin Ibu punya uang buat makan dia, jadi jajane akeh. Itu setiap doa cuman itu loh, Pak. Kalau ada yang sedikit 1-2 sudah hafal surat-surat pendek kayak gitu. Tapi setiap doa cuman habis sholat, berdoa. Bu Eko cantik, Bu Eko ayu. Itulah. Kadang kalau saya ngobrol, besok kalau ke surga Ibu diajak ya, iya gitu aja. Tanpa amarah, tanpa apapun, sangat luar biasa itu. Insya Allah. Selama Ibu masuk Islam 2010 ya, berarti sekarang sudah berjalan 12 tahun. 12 tahun. Mungkin Ibu kan sudah merasakan, walaupun di mungkin seperempat perjalanan itu ada ujian yang mungkin sangat berat itu ya. Bisa nggak sih istilahnya, apa sih yang tertanam di hati sebelum dan sesudah masuk Islam? Kalau sebelum memang saya masih ada egois, bagaimana merekrut mereka-mereka. Tanpa ada ketenangan ya. Saya masih merasa egois, saya merasa punya semuanya. Tapi setelah saya masuk ini, saya benar-benar, saya itu bukan siapa-siapa. Yang saya hadapin di depan saya cuman kematian. Sampai sekarang pun saya cuman, ya Allah, kematian itu ada di depan saya.
saya akan tinggalkan semua yang ada di sini. Lantas apa sih yang akan saya pertanggungjawabkan di depan, ya Allah? Masya Allah. Gitu. Jadi ajaran-ajarannya itu memang ya Allah begitu kentalnya, sampai ada amal jariyah, ada sampai doa orang tua, semuanya itu benar-benar melekat banget di hati saya, ya Allah. Walaupun banyak ada satu dua yang mungkin masih menyakiti kan dengan perbedaan aliran-aliran itu, tapi saya sudah masa bodoh. Terserah kamu mau ngomong apa, tapi yang jelas saya sekarang merasa damai aja. Itu tapi kayak ada, ya Allah, saya berdoa kayaknya pas hening-heningnya itu kayak ngerasa banget di sini tuh, ya Allah gitu. Terus saat saya terpuruk itu benar-benar diberi jalan sama Allah, sesuatu yang datang tanpa kita pikirkan. Seperti itu. Ya Allah, sangat luar biasa banget pokoknya. Islam kan mengatur semuanya. Iya, Dari sudah mulai mengatur bangun semuanya. tidur Iya, sampai sangat tidur luar lagi. biasa sekali ya. Jadi kadang saya kayak pengen apa itu kayak udah diwujudin sama Allah, seperti itu. Dan saya kalau sekarang berdoa sama anak-anak, ya Allah, bangunkan istana buat anak-anak saya. Ya udah itu aja, karena anak-anak saya dan itu butuh banget kan, gitu aja. Jadi tapi saya udah nggak merasa memiliki semuanya. Saya udah nggak merasa. Jadi saya sudah sekarang udah apa arti keglamoran, apa arti kemewahan, udah saya nggak mikir. Ngapain sih? Ya udah jalanin aja, waktu kerja, waktu cari nafkah, waktu gula mentah anak-anak, merawat ya merawat. Jadi tanpa harus berpikir itu anak siapa, itu agamamu apa, ya udah ngerawat anak-anak seperti itu. Masya Allah. Walaupun agamanya apa non Islam, itu Iya. tetap pahala buat Tetap, ibu, karena memang tadi rahmatan lil Iya. alamin. Terus sepanjang ibu masuk Islam, tentunya kan tadi sudah diceritakan bahwa sepanjang ibu memeluk Islam itu banyak ujian-ujian yang luar biasa berat ya. Tentunya seperti kalau grafik itu ada grafik yang tertinggi, itu ujian terberatnya apa itu? Yang paling puncaknya itu? Ujian terberatnya yaitu tadi saya goncangan orang-orang yang belum memahami saya, karena mereka beranggapan saya masuk Islam cuma untuk status. Kan mereka tidak tahu, karena mereka ada yang beranggapan, kenapa sih kamu sudah masuk Islam kok masih melayani anak-anak non muslim. Saya seperti itu juga. Terus bahkan ada juga yang mencemooh saya seperti itu. Tapi dengan ketenangan, dengan semuanya, akhirnya Allah itu justru memberikan saya sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa merasakan. Tidak bisa merasakan, sama sekali tidak bisa merasakan. Jadi saya sesuatu yang sampai sekarang saya itu tercengah-cengah. Saat itu saya kedatangan dari Net TV. Begitu datang saya cuma ditanya, Bu Eko nggak gencar-gencarnya banyak umroh? Iya. Bu Eko nggak pengen umroh. Saya cuma menjawab sekali. Tiap hari kan saya sudah umroh sama anak-anak. Bu, maksudnya ke Makkah. Uang dari mana? Saya nggak punya uang sama sekali. Anak saya butuh makan. Akhirnya ya Allah, saya cuma minta sama Allah, ya Allah, saya cuma minta waktu itu. Ya Allah, apakah saya dulu pernah mimpi naik haji, mimpi ke Makkah itu benar terwujud? Akhirnya saya diwujudkan, saya bisa umroh gratis. Masya Allah. Subhanallah, saya di sana dilayani, bahkan saya bisa meraba, bahkan saya bisa mencium Hajar Aswad, semuanya. Saya itu sampai jamaah itu tanya, apa kamu ketempelan tuh gitu? Karena apapun di situ saya disediain. Dari makan, dari minum, bahkan saya yang biasa di rumah ini mijet anak-anak secara gratis, di sana itu ditengkiweng orang, dipijit sampai seenaknya, nggak mau dibayar juga. Dan saya mendapatkan itu, bahkan saya sampai memegang ring-ringnya itu, sangat luar biasa. Ya Allah, sampai saya itu, aku kemarin itu beneran apa enggak sih? Dan saya itu bener-bener, jadi begitu saya nggak merasa dienet-enet, nggak merasa sama sekali. Tuh, jadi begitu cetak saya tawaf itu terus dosa. Ya Allah, kok seperti ada laki-laki. Jadi diberi saya di situ sampai fotonya itu sampai, ya Allah, sampai saya itu, dan saya di sana enggak bawa uang apapun, tapi saya banyak sekali orang yang belikan kurma, belikan masih uang, ngasih perhiasan, bener. Itu sampai sekarang pun karena saya sudah nggak mikir perhiasan, ya nggak tak pakai. Ini aja karena anak saya gaji pertama kali ini bikin risih ini.
Ini sih mau tak lepas ini yang beliin anak, kalau tak pakai ibu cuman gini-gini Mbak. Itulah Pak, jadi saya itu benar-benar ya Allah, kadang saya masih bermimpi kemarin tuh gini, ibu nggak pengenin, ya pengenlah tapi uang untuk anak-anak aja, siapa tahu ada yang ngumrohin lagi, ibu anak saya gitu. Siapa tahu kan, nggak ngerti. Bener-bener saya di situ, saya nggak ada ngena lelah, nggak ngena capek, bener. Terus saya itu malam, saya cuman bilang sama Mas yang wartawannya, Mas katanya di sini jarang hujan, ngerasain hujan. Di situ saya hujan banget, ngerasain bener ya Allah Gusti, ya Allah bener-bener. Dan di situ saat itu saya diuji sama Allah di saat di Mekah itu, karena saya banyak melihat banyaknya perhiasan tercecer, tapi itu bukan milik saya nggak mau ngambil, itu bukan milik saya. Itu berarti kan ujian buat saya nggak mau, itu bukan hak saya, seperti itu. Jadi saya berarti kan mimpi saya itu udah benar-benar diwujudkan sama Allah. Jadi saya itu kesana gratis, ya Allah Gusti, ya Allah itulah. Jadi terus mereka baru benar-benar, berarti Mbak Eko benar-benar sudah di situ. Kalau dulu hanya mimpi. Itu pun saat ibu masih berontak kan? Mimpi, benar-benar mimpi itu. Tapi waktu itu benar-benar nyata. Jadi saya tuh heran, ini Ka'bah bisa keliling dan saya bisa mencium sini setiap, tanpa saya didesak. Luar biasa. Itu tahun berapa itu? 2017. 2017 ya? Bismillah. 5 tahun yang lalu ya? Ya Allah, gitu sama ya Allah. Jadi, saya tuh jadi, ya udah, disediain banget. Jadi saya cuman, Bu Eko saya mau betulan, enggak, aku tuh kayaknya mau beneran diumrohin tuh, ini sudah siap-siap. Baju itu pada ngasih semua, dan yang nyiapin masuk ke koper anak-anak, itu bisa dilihat pas di situ, anak-anak loh. Saya nggak tahu itu apa, jadi ini disediain bener-bener koper apapun. Ya Allah, anak-anak itu memang sangat luar biasa. Dan saya di sana itu ketemu anak berkebutuhan khusus. Biasa di sini saya ngelayanin, di sana anak berkebutuhan khusus ngelayanin saya. Jadi tahu-tahu saya di luar ambilin apel. Iya, anak itu lucu kan? Ini anak berkebutuhan khusus ada di sini. Itulah, jadi ya Allah, ternyata subhanallah banget, saya tuh sangat-sangat, ya Allah, nggak bisa saya omongin lah sampai sekarang seperti itu. Jadi kadang ya kalau ditanya-tanya, nggak pengen umrah lagi Mbak, ini Mbak, ya kadang ditawar-tawarin, lah uang segitu buat umrah, mendingan buat makan anakku kan butuh makan, butuh hidup. Saya kan gitu. Akhirnya ya siapa tahu besok ada yang gratis mau umrah bareng sama aku. Wah, ketawa-ketawa aja. Tapi Allah itu kan maha segalanya, bisa merubah semuanya. Betul. Ya Allah, ya. Dengan kun fayakun, apapun Allah ketika berkehendak maka terjadi. Iya, terjadilah. Dan ya Allah, bismillah, saya sekarang syukur banget, ya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Sangat luar biasa. Kalau untuk anak-anak asuh ini, untuk anggarannya itu dari mana, Bu? Anak-anak ini? Iya, untuk kebutuhan mereka. Awalnya ya saya ternak, saya apapun. Saya sampai saya tuh benar-benar terpuruk itu 2015. Hampir saya mikir ini anak mau tak larikan kemana, mau tak kasihkan ke siapa, bingung. Tapi akhirnya kuasa Allah mengirim NDF Noya ke sini, saya dibantu 150, terus akhirnya terkenal. Dan sekarang ada yang datang ke sini, kadang ngasih makan, ngasih beras, kadang ngasih mie, ngasih minyak sembako lah, kadang juga ada yang ngasih uang, seperti itu. Tapi untuk anak-anak yang di sini memang tidak ada pungutan biaya dalam sekecil apapun, semua berdasarkan keikhlasan. Jadi kalau sudah mereka menitipkan anak, sudah saya niatin ya sudah. Jadi saya juga nggak boleh ngeresulo kan. Iya betul. Seperti itu. Ini kan sekolah SLB. Iya. Tapi sekolah luar biasa ini kayaknya beda ya dengan SLB yang lainnya. Ini kayaknya sekolah luar biasa lagi. Dan iya, sangat luar biasa lagi ya. Karena di belakang itu juga ada ibu yang mungkin luar biasa juga. Masya Allah. Amin ya. Apa sih cita ibu untuk anak-anak asuh ini ke depannya? Ke depan saya masih bercita-cita
bagaimana kan ini kecil sekali, rumah ini kecil sekali, karena anak juga semakin dewasa, mereka tanda kutip antara laki dan perempuan ibaratnya masih jadi satu kan, itu kita juga berpikir ke depan. Saya masih berharap bagaimana anak saya mendapatkan sebuah istana yang benar-benar istana buat anak-anak saya, bisa terpisah antara laki dan perempuan, dan bisa ada selama ini kita tempat bermain, ya tempat belajar, ya tempat makan, jadi satu. Jadi saya pengen sekali anak-anak ini mendapatkan fasilitas sesuai dengan apa yang menjadikan haknya, seperti itu. Ke depan saya cuma berandai-andai seperti itu, bercita-cita seperti itu. Bismillah, nanti Allah yang akan memberikan. Amin. Bismillah. Ya, semoga adalah ke depannya ada orang yang terketuk hatinya, tersentuh hatinya untuk anak-anak saya. Iya, betul. Masya Allah. Terus untuk ibu sendiri apa cita-citanya? Khusus ibu? Khusus saya, pengen ke surga aja lah. Masya Allah. Saya nggak punya berpikiran lain. Husnul khotimah. Iya, itu. pengen saya, karena saya hidup, saya cuma berpikir bagaimana hidup saya ini, saya pengen berada di tengah-tengah mereka yang sedang terpuruk. Saya harus membantu, dan saya saat ini saya cuma berpikir hidup cuma sesaat, semua akan kita tinggalkan. Lantas apa sih persiapan untuk menghadap Allah? Iya. Rasanya saya belum bisa apa-apa loh. Kalau mendadak saya diminta sama Allah, saya itu belum bisa berbuat apapun selama ini. Pertanggungjawaban saya apa? Jadi saya cuma berpikir, ya Allah, bagaimana saya nanti, takut saya bisa menghadap Allah itu benar-benar diterima sama Allah, ditempatkan yang indah. Amin. Bersama Allah. Amin. Dan insya Allah anak-anak inilah yang akan membawa saya ke surga. Amin. Bismillah. Amin. Ya Allah. Seperti itu. Nah, untuk setiap manusia itu pasti diuji ya. Pasti setiap orang itu ada dalam hidupnya pasti diuji, ya kan? Termasuk saya. Tapi ujian saya mungkin tidak seberat apa yang diceritakan ibu. Sungguh luar biasa ujiannya. Nah, apa sih yang membuat ibu itu kuat? Ya, yang membuat saya kuat, saya pasrah sama Allah. Allah menguji saya seperti ini karena Allah percaya saya bisa. Masya Allah. Saya kuat dan saya berprinsip, saya dengan diberi 3 anak saya dengan kondisi seperti ini, saya seorang ibu, saya harus bisa membuktikan kalau saya ibu yang hebat. Saya tidak mau darah anak saya ada sesuatu yang kotor. Jadi saya tetap berjuang bagaimana berjuang dan selalu berjuang membuktikan pada semuanya kalau saya adalah ibu yang sangat luar biasa buat anak-anak saya. Masya Allah. Ada nggak sih sepanjang pelajaran ini di sekolah SLB ini sesekali ada guru agama dari luar? Apanya? Guru agama sekali masuk sini untuk ada guru agamanya ada. Jadi ya kalau mengajar di SLB kan ya jadi guru agama, ya jadi guru bina diri, ya jadi guru pelajaran, ya jadi semuanya. Multifungsi. Harus. Jadi kalau saya itu ya ngajarin nyanyi, yang ngajarin nari. Anak-anak saya ada yang sudah jadi penari. Saya harus bisa nari, saya harus bisa nyanyi, saya harus bisa jadi guru agama, saya harus jadi bisa segala. Jadi orang tua. Iya, ya orang tua yang harus, ya jadi bapak yang harus bertanggung jawab bagaimana mendidik anak-anak untuk hal yang positif. Punya unggah-ungguh lah istilahnya seperti itu. Mungkin ada saran untuk sahabat Mola TV, pemirsa sahabat Mola TV, bagi mereka yang sebenarnya pengen masuk Islam, tapi dia ragu karena mungkin banyak tantangan dari keluarga, mungkin takut atau gimana, itu solusinya seperti apa? Untuk para teman-teman yang mungkin masih ragu dengan agama kamu, carilah sesuatu sesuai hati nurani kamu sendiri. Jadi tetaplah kekeh dengan pendirian kamu. Kalau kamu ingin mencari surga itu nggak segampang yang kita kira. Jadi carilah surga yang benar-benar sudah menanti di depan kita. Jadi jangan merasa dan jangan mudah dipengaruhi dengan embel-embel, terlebih dengan materi. Betul. Jadi seperti itu. Kalau orang hidup tanpa cobaan itu rasanya hampa.
Iya. Kalau Allah sudah menguji hampir setiap hari kita diuji, berarti Allah itu sangat sayang sama kita. Bersyukur sekali kalau kita diuji sama Allah. Jadi jangan merasa sakit. Dengan kita diberi sakit kan berarti kita menyebut nama Allah, ya Allah sembuhkan saya ya Allah. Coba kita diberi keglamoran terus, lupa kan seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, tetaplah kekeh hati, jangan kecil hati, tetap semangat, buktikan kita bisa seperti itu. Insya Allah. Terus buat ini saran untuk teman-teman yang sudah muslim, untuk pemirsa yang sudah muslim itu hendaknya seperti apa? Untuk teman-teman yang sudah muslim, tingkatkan ketakwaan, Insya Allah. tingkatkan kejujuranmu, tingkatkan semuanya hal yang positif, karena kita nanti akan bertanggung jawab di depan Allah, seperti itu. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak sudah mau berbagi kepada kami, termasuk kepada pemirsa Sahabat Mu'alaf TV. Semoga ini menginspirasi buat kita semuanya dan menjadi insan yang lebih baik ke depannya. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Amin, amin. Baik, terima kasih kepada pemirsa Sahabat Mu'alaf TV yang sudah setia menemani perbincangan kami pada kesempatan kali ini dengan Ibu Eko yang sangat luar biasa, yang sepanjang kisahnya itu sangat menginspirasi dan menjadi pelajaran buat kita semuanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk lingkungan, untuk semuanya, dengan menonton kisah perjalanan para mualaf yang sudah ditayangkan setiap kali di Mu'alaf TV. Semoga ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita semuanya. Begitu saja, terima kasih. Dan saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan. Karena itu saya sebagai manusia biasa tentu tak luput dari khilaf dan salah. Dan apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Insyaallah.